Jurit News Channel melaporkan dari Purwakarta. Mengatasnamakan Karang Taruna Desa, warga Desa Kembang Kuning melakukan penipuan hingga ratusan juta rupiah. Senin tanggal 7 Desember tahun 2023 Purwakarta. Jurit News Channel, Daud Herlambang melaporkan dari Desa Kembang Kuning. Puluhan warga datangi kantor Desa Kembang Kuning menjadi korban penipuan oleh warga desa berinisial JA. Warga Kampung Cikuya RT 03 RW 08 Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur dalam rekrutmen tenaga kerja telah menyetor sebesar 2 juta hingga 5 juta per orang yang mengatasnamakan Karang Taruna Desa. Puluhan warga korban penipuan ini mendatangi kantor desa meminta difasilitasi dengan penipu yang mengatasnamakan Karang Taruna Desa, didampingi oleh seorang pengacara Haji Tisna pada hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Kejadian ini warga yang mengatasnamakan Karang Taruna Desa berinisial J menjanjikan kepada pencari kerja bisa memasukkan ke kerja sebuah perusahaan yang sedang membangun di wilayah Desa Kembang Kuning PT Libolon, dengan catatan harus ada uang di muka untuk keperluan administrasi dan lain-lain. Puluhan warga korban penipuan bersama pengacara Haji Tisna dan sekarang menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Purwakarta meminta difasilitasi menyampaikan keinginan korban penipuan agar dibantu menyelesaikan permasalahan. Kades, Karang Taruna, hadir juga Babinsa Babinmas. Puluhan warga korban penipuan diterima di aula desa menyampaikan kronologis kejadian tersebut. Pengacara Tisna diminta puluhan korban yang dipercaya untuk menangani kasus para korban penipuan ini oleh warga Desa Kembang Kuning yang berinisial J. Sebagian besar merupakan penduduk desa Cikau dan Cilegong dan sekitarnya telah menerima janji palsu tentang pekerjaan yang menjanjikan di PT Libolon bisa memasukkan kerja. Mereka telah membayar sejumlah uang dengan jumlah yang bervariasi mulai dari 2 juta hingga 5 juta rupiah sebagai biaya agar bisa diterima masuk kerja oleh si penipu. Tisna dan korban melaporkan kasus penipuan ini ke Polsek Jatiluhur bersama-sama. Menghadapi situasi ini, puluhan warga korban penipuan telah mengambil langkah hukum dengan meminta bantuan seorang pengacara yang akan mewakili mereka dalam proses hukum selanjutnya. Pengacara ini diharapkan dapat membantu korban-korban penipuan dalam memulihkan hak dan memastikan bahwa pelaku penipuan akan segera diproses sesuai aturan yang berlaku, tutur Tisna. Kepala Desa Haji Wahyu dan Ketua Karang Taruna Soni Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta dengan tegas membantah keterlibatan mereka dalam penipuan rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan oleh seorang warga Desa Kembang Kuning. Insiden ini berkaitan dengan pencatutan nama Karang Taruna Desa dalam proses rekrutmen yang menimbulkan adanya korban finansial hingga ratusan juta rupiah. Kepala Desa Kembang Kuning Haji Wahyu mengungkapkan, "Saya ingin menegaskan bahwa saya dan Ketua Karang Taruna sama sekali tidak terlibat dalam kejadian ini. Kami sangat prihatin dengan situasi ini, dan kami akan bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah ini lebih lanjut," tuturnya Kepala Desa. Ketua Karang Taruna Desa Soni juga menyampaikan klarifikasinya, "Kami sebagai organisasi Karang Taruna tidak pernah terlibat dalam rekrutmen tenaga kerja apapun. Kami akan memberikan dukungan penuh kepada proses klarifikasi yang sedang berlangsung. Masyarakat korban penipuan dihimbau untuk tetap tenang dan memberikan kerja sama penuh kepada pihak yang berwenang dalam proses penyelesaian klarifikasi," tutur Ketua Karang Taruna Desa Soni. Udah nggak mau merespon, IG aku naik, itu sudah tangan banyak ya, surat anu kemarin dia sama Bolon. Ada orang mau tanda tangannya, ada orang cewek, ada orang tanda yang Bolon, orang mah minta, orang pribadi 11 juta, can termasuk keluarga orang, tujuan baru maksudnya minta dikembalikan sebelum saya menempuh ke jalur yang lain.
dia banyak transaksi lagi sudah beli nggak? Nah, saya bilangnya teh hari Selasa paling lambat hari Kamis dikembalikan. Hari Minggu kami komunikasi bilang uang baru ada 17 juta. Uangnya mau dari modesan itu karena masih nominal jauh. Ini bukan uang 10, 20, 30, 50, 60 juta lebih. Cina yang semua pasti beres. Hari Selasa itu udah nggak aktif lagi. Dan setelah saya tahu ternyata bukan yang doang. Ya banyak kali sampai cukup aku mau gini. Tapi memang pada untungnya gini Pak, setiap mau ngasih uang, Neng selalu minta bukti pembayaran. Neng nggak mau, maksudnya uang sensitif ya Pak, takut jadi fitnah juga. Setiap transaksi, karena ayah juga meskipun di keluarganya ada goreng sangka lah. Semua punya, dan setiap ada transaksi, anak-anak yang transaksi pasti langsung orang dimintain pegang sendiri-sendiri gitu Pak. Makanya ketika kemarin datang kabar seperti ini, Neng pengen tahu kejelasan karena semua dibawa ke sini untuk tahu jelasnya ya Pak, seperti apa. Memang sebelumnya juga komunikasi sama A, dan memang langsung ngomong nih aku tidak. Sebutnya cek Neng tadi, bukan memang sehari 2 hari sama anak-anak mah udah lama sampai ngomong ke A. Masih aku gak punya ujol nih nama. Kemarin sempat saya nemuin Desi Pak. Istrinya? Ya. Dia bilang ke saya, dia diundang wae Sunan Kulura Kakak Desa. Iya. Bilangnya teh. Betul. Dan sebelumnya dia Neng sempat ada di info Pak Unan Des gitu. Ngomong lagi dengan Desa. Tinggal di Cilegon, kita pun kontrakannya nggak tahu, kita juga kontrakannya di mana. Tinggalnya di Cilegon, makanya saya suruh ke keluarganya. Kamu di mana ketemuannya? Memang tahu. Bahkan yang punya tempatnya pun tahu karena kebetulan ya Kak tetangga kita, tetangga anak-anak yang ini juga. Terus setiap transaksi uang dia yang pernah sekali Pak, Neng, Bu minjem amplop, malu ngasihin uang titipan anak-anak, Neng ngambil kwitansi, makanya dijugrugin wae. Sampai yang punya kontrakan dia anaknya juga kena sama. Jadi Enggak, maksudnya gini Bu, tadi Ibu udah bilang udah kenal sama keluarganya, mungkin termasuk istrinya. Nah, yang saya tanyakan istrinya tahu nggak ada kegiatan seperti ini? Kemarin bilangnya nggak tahu, teh konen diginiin, jadinya Des, kamu Dia bilang nggak tahu terus. Nggak bisa bilang nggak tahu. Nah. Karena saat saya datang ke kontrakan bersama anak-anak, memberikan lamaran juga uang, di situ ada di tempat. Terus kemarin ada orang Cina juga bilang bahwa waktu si Jejen ngambil uang di lamaran teh, datang ke rumah si Dara teh nggak deh sama istrinya. Jadi kamu juga nggak bisa bilang nggak tahu, dia mau di situ teh Pak Des gini. Mungkin kalau saya buka RT kamu statusnya masih bisa jadi saksi. Secara tidak langsung bisa jadi tersangka kalau kamu menutupi tentang si Jejen sampai ngomong gini sok. Kalau mau kekeluargaan, dak anu ngedek mual sanggong datang langsung digebukan mual. Ngan pengen pertanggungjawaban dari si Jejen ini nominal berapa? Kesanggupan sekian per bulan yang penting ada itu tablet sama kita Pak. Semua diberesin. Oh cina ada sobat nama cina kaulannya ayahnya ada ya komunikasi. Kone ini surga mana nomor kakak dia. Jadi sekali ada komunikasi sama istrinya mah. Bahkan mungkin pulang. Gak tahu kan. Ini tinggal kita sekarang. Apakah hari ini teman-teman mau langsung ke polsek, kemana? Ya, monggo. Gitu kan? Kalau misalkan tenang kali itu berarti harus pribadi-pribadi itu catat bukti. Seperti itu. Instansi. Karena laporan tidak bisa lanjut kolegial. Ya, harus pribadi si korban. Gitu loh. Berarti keras ke polsek, ayeuna. Ya udah gitu. Itu. Ya mudah-mudahan dengan ditapehan alat penegak hukum, kalau memang ada korelasi dengan di pihak perusahaan apa, itu bisa terbongkar ketua. Iya itu. Bisa itu bongkar. Makanya tadinya saya tuh berpikir karena ini, kalau hari ini ya udah kita berbicara sekarang harus hukum. Itu aja mungkin Pak Kades Ya, Mas siap. Wakosna punten dari Dijelaskan terkait sekarang kedatangan ke desa mengawal anak-anak terkait 378-nya. ya. Nah hari ini kita tidak berbicara dalam konteks 378 ya. Hari ini kita silaturahmi dengan Bapak Kepala Desa yang pasti ini sahabat ya, dekat dengan saya. Ada orang Cirebon, dua orang Jakarta. Itu kemarin ini ada masalah sedikit.
yaitu beliau ini dijanjikan oleh oknum yang mengatasnamakan Karang Taruna di salah satu RW di Desa Kembang Kuning, yaitu dengan menjanjikan akan diterima di salah satu perusahaan yang berada di wilayah Desa Kembang Kuning dengan memungut atau dengan sebuah imbalan menggunakan uang, dan sahabat-sahabat yang hadir di sini itu sudah mengeluarkan dan memberikan uang kepada oknum tersebut. Ini nominalnya lumayan, kisaran antara 2 juta, ada sudah sampai 3 juta, bahkan ada yang sampai 5 juta, itu mungkin barangkali. Makanya hari ini kita coba solusi terbaik seperti Pak Haji, pengaduan dari rekan-rekan untuk minta dibantu itu berapa jumlah yang kerugian dari warga masyarakat kalau yang telah kita terhimpun? kemarin datang ke rumah ini teman-teman hampir di 40 orang, itu variasi lah nominalnya dari 3 juta sampai 5 juta seperti itu mungkin. Barusan langkah silaturahmi ini membuahkan hasil. Alhamdulillah kita silaturahmi diterima baik oleh Bapak Kepala Desa, dan hari ini Bapak Kepala Desa sudah memberikan peluang sebetulnya yang mengatakan bahwa tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan karena udah beberapa kali keluarganya dihubungi, ini nggak bisa dihubungi. Tapi hari ini kita barusan juga dihadiri pertemuan ini dengan Bapak Kamtibmas Desa Kembang Kuning, kita akan langsung bikin LP aja ke Polsek seperti itu, biar solusinya bisa tercapai, susah untuk korban-korban. Pak Haji, bisa disebutkan nama Pak Haji dan sekarang mewakili apa sebagai apa? Hari ini pas kebetulan saya berdiri di sini atas nama pribadi, dan juga pas kebetulan hari ini saya sebagai advokat juga. Oke, siap. Kan terkait kedatangan rombongan mengatasnamakan warga masyarakat di sekitar Kecamatan Jatiluhur yang merasa dirugikan terkait dengan oknum Karang Taruna, mengatasnamakan Karang Taruna. Dia meminta sejumlah uang terkait dengan rekrutmen tenaga kerja ke PT Libolon. Gini, sebenarnya itu oknum Karang Taruna itu bukan bagian dari Karang Taruna dia itu ya. Karena di awal Karang Taruna itu semenjak saya menjabat dirubah bahwa tidak ada regulasi yang namanya Karang Taruna RW. Artinya bukan tidak ada anggota Karang Taruna di RW, tapi tidak ada kapasitas Karang Taruna RW itu mempunyai stempel. Stempelnya itu hanya ada satu Karang Taruna Desa ya. Jadi kalau hal ini kejadian hari ini, saya yakinkan itu tidak ada korelasinya dengan Karang Taruna ya. Lantas tentang tanggapannya itu saya meyakinkan itu tidak ada korelasinya dengan Karang Taruna dan itu kesalahan pribadinya. Dan saya sudah berupaya untuk menemui keluarganya, untuk diajak bermediasi, tapi keluarganya nggak mau datang. Lalu dengan mencatut stempel ataupun nama Karang Taruna, pihak Karang Taruna sendiri ini merasa dirugikan karena sudah tercemar. Ini tindakan apa yang akan dilakukan oleh Kepala Desa? Ya pasti saya merasa dirugikan, tapi nanti saya koordinasi dengan Karang Taruna apa yang mau dilakukan oleh Karang Taruna, apakah bentuknya mau mengajukan ke proses hukum atau apa, nanti saya itu kapasitasnya Ketua Karang Taruna. Pak Haji, tersangka berinisial J ini tinggal di mana Pak Haji? Tinggal kalau secara kependudukan itu warga RW 8 Desa Kembang Kuning, tapi TKP-nya atau dia sekarang tinggal di Desa Cilegong, kontrak dia. Lalu Pak Haji, barusan dengan kedatangannya perwakilan dari Peradi ataupun pengacaranya, tanggapan Pak Haji sendiri antusias untuk menyelesaikan dari pihak desa sendiri, mengklarifikasi ini harus seperti apa nih? Ya ini kan bukan kali pertama. Pertama dia rekan-rekan saudara-saudara korban itu datang tanpa didampingi oleh Pak Peradi tadi. Mereka sudah menyampaikan hal ini dan kami waktu itu minta izin untuk menyelesaikan secara keluargaan. Tapi sayang keluarganya nggak mau datang. Sepertinya bisa dikatakan belum ada itikat baik ke kami, belum bisa mendatangi kami. Karena untuk saudara inisial J-nya tadi kita nggak bisa berkomunikasi. Gitu. Saya akan tindak tegas untuk kedepannya. Tidak ada oknum-oknum seperti ini lagi, dan saya sigap selalu. Lalu terkait dengan laporan yang sekarang ini, apa yang akan dilakukan? Saya terus mengklarifikasi dari pihak-pihak korban. Langkah-langkahnya terutama untuk menghubungi si inisial J sendiri, apa yang akan dilakukan?
Saya untuk mencoba ke keluarga korban, pelaku, dari pihak pelaku. Pihak Karang Taruna sendiri ada tuntutan apa tidak? Ya mungkin saya akan menuntut dan saya akan melaporkan dari pihak keluarga. Oke, nama ketua. Sony Suwarno Putra. Oke, nuhun.